Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini kita akan mempelajari materi pembelajaran penulisan sistematika puisi. Selanjutnya pada menu awal ini telah dicantumkan beberapa komponen-komponen yang ingin dibahas, yaitu profil penulis, ada judul, prakata penulis, profil pelajar Pancasila, ada capaian pembelajaran, selanjutnya tujuan pembelajaran, indikator materi pembelajaran, LKPD, dan terakhir ada penilaian. Yang pertama itu ada profil penulis, yang dimana modul kali ini telah ditulis oleh Muhammad Idham Khalid dengan NIM 22110042. Selanjutnya ada prakata, yaitu suatu kata-kata yang akan disampaikan oleh penulis kepada pembacanya atau penikmatnya. Oke, selanjutnya ada judul, yang dimana pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan suatu pembelajaran yang berjudul penulisan sistematika puisi. Pada proses pembelajaran kali ini saya ingin mengangkat profil pelajar Pancasila, yaitu bernalar kritis, mandiri, kreatif, untuk mendukung suatu perkembangan pada peserta didik. Selanjutnya ada capaian pembelajaran, di mana capaian pembelajaran adalah hal yang ingin dicapai dalam suatu kegiatan pembelajaran atau proses pembelajaran KBM di dalam kelas. Setelah adanya capaian pembelajaran, pastinya ada suatu tujuan yang ingin dicapai dalam pembelajaran, di mana tujuan tersebut merupakan suatu patokan dalam proses pembelajaran. Pada slide selanjutnya itu ada indikator ketercapaian, di mana indikator ketercapaian ini mengatur suatu pengetahuan serta keterampilan untuk peserta didik. Baik, yang selanjutnya itu ada materi pembelajaran, di mana materi pembelajaran ini yang pertama yaitu pengertian puisi. Puisi merupakan ragam sastra yang terikat oleh unsur-unsurnya seperti irama, matra, rima, baris, dan bait. Puisi juga dapat dikatakan sebagai ungkapan emosi, imajinasi, ide, pemikiran, irama, nada, susunan kata, kata-kata, kiasan, kesan panca indera, dan perasaan. Puisi sebagai salah satu cara yang dapat digunakan seseorang untuk mengekspresikan dan melepaskan kepenatan jiwanya. Selain sebagai media untuk berbahasa dengan baik, puisi sendiri ditujukan agar seseorang memahami, mengembangkan, dan mengkomunikasikan gagasan dan informasi serta berintegrasi dengan orang lain. Menulis puisi dapat melatih kepekaan terhadap realitas kehidupan sekitarnya. Menurut beberapa ahli, puisi dibedakan menjadi beberapa macam, yaitu yang pertama ada mantra puisi, di mana jenis puisi ini paling lama yang diciptakan berdasarkan kepercayaan animisme dan dibacakan pada ritual dan kebudayaan. Yang kedua adalah pantun, yang bercirikan sajak ABAB dengan tiap baris yang terdiri dari 4 baris atas, di mana 2 baris berisi sampiran dan 2 baris berisi isi. Yang ketiga adalah ada talibun, terdiri dari sampiran dan isi yang lebih dari 4 dan jumlahnya selalu genap, seperti 6, 8, 10, dan 12. Yang keempat adalah syair puisi, memiliki 4 bait dan sajaknya
a, serta mengisahkan suatu hal untuk disampaikan. Yang terakhir adalah gurindam, terdiri dari dua baris berirama sama seperti a, dan baris pertama berisikan sebab dan baris kedua berisikan akibat. Dalam menyusun berbagai jenis puisi harus memiliki kreativitas dalam diri serta cara menulis yang baik. Berikut ini unsur-unsur pembangun atau unsur intrinsik puisi. Yang pertama ada diksi. Jika ingin menulis puisi penyair haruslah memilah kata-kata dengan cermat, yaitu dengan cara mempertimbangkan makna, komposisi bunyi dalam rima dan irama, kedudukan kata di atas konteks kata lain hingga kedudukan kata dalam puisi serta keseluruhan. Diksi sendiri mengacu pada pemilihan kata dan gaya seseorang penulis dalam menerapkan gagasan atau ide. Sederhananya, diksi adalah pemilihan kata yang tepat dan selaras dalam penggunaan untuk mengungkapkan gagasan hingga diperoleh efek tertentu seperti yang diharapkan. Fungsi diksi sendiri diantaranya memudahkan pembaca atau pendengar dalam memahami dan mengerti apa yang ingin disampaikan penulis atau pembicara. Kata yang disampaikan menjadi lebih jelas sehingga terasa tepat dan sesuai dalam konteks penggunaannya, mengantisipasi terjadinya interpretasi atau penafsiran yang berbeda antara penyampai kalimat dengan penerimanya. Bagus dan sesuai dapat digunakan untuk memperindah kalimat sehingga cerita yang dibuat bisa lebih runtut dengan mendeskripsikan karakter tokoh, latar dan waktu serta alur cerita. Yang kedua adalah majas. Majas atau gaya bahasa disebut juga dengan bahasa figuratif, di mana puisi artinya bahasa yang dipakai penyair untuk menyatakan sesuatu dengan cara yang tidak umum atau menggunakan kata-kata yang bermakna kiasan atau perumpamaan sehingga menjadi lebih menarik dan indah. Yang ketiga ada bunyi. Bunyi dalam puisi mengacu pada digunakannya kata-kata tertentu sehingga menimbulkan efek nuansa tertentu. Yang keempat ada rima. Rima merupakan persamaan bunyi atau pengulangan bunyi dalam puisi yang bertujuan menimbulkan efek keindahan. Pengulangan bunyi yang terputus-putus atau berselang baik dalam seri puisi maupun di akhir seri puisi. Rima merupakan elemen penting dalam puisi. Rima akan menciptakan keindahan dalam sebuah bait. Rima tidak selalu di akhir baris. Rima juga dapat ditemukan secara berturut-turut. Yang kelima ada tema. Tema dalam puisi mengacu pada suatu ide gagasan pokok yang ingin disampaikan oleh pengarang secara tidak langsung melalui puisinya. Menurut Shipley sendiri, tema dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu tema jasmaniah yang berfokus pada permasalahan kondisi fisik manusia. Yang selanjutnya ada bagaimana tata cara pembuatan puisi menurut kaidah kebahasaan. Yang pertama adalah temukan tema dan judul. Sebelum membuat puisi, penting sekali untuk menentukan tema dan judul sebagai acuan dalam membuat sebuah puisi agar puisimu lebih mudah dipahami oleh pembacanya. Setelah menemukan tema, langkah selanjutnya barulah menemukan judul yang berhubungan dengan tema. Tema sendiri adalah salah satu unsur yang sangat penting dalam sebuah cerita. Tema berkaitan erat dengan fokus ataupun dasar yang digunakan oleh penulis untuk mengembangkan sebuah cerita dalam puisi. Setiap puisi biasanya dibuat dengan berdasarkan tema tertentu dan seluruh aktivitas di dalam puisi kemudian didasarkan oleh tema tersebut. Langkah yang selanjutnya ada tentukan kata kunci. Jika telah menentukan tema dan judul, selanjutnya adalah menemukan kata kunci yang mengembangkan puisi dari sana. Seperti jika ingin menuliskan puisi dengan tema persahabatan, maka carilah kata kunci yang erat hubungannya dengan persahabatan tersebut. Setelahnya, kamu tinggal mengembangkannya dalam sebuah kalimat atau lirik puisi. Misalnya,
Satu kata kunci digunakan untuk satu lirik, atau bisa juga satu kunci kemudian dikembangkan menjadi satu bait. Langkah yang ketiga ada tentukan diksi. Diksi atau pemilihan kata menjadi keunikan sebuah puisi. Banyak puisi bagus yang terdiri dari pemilihan kata-kata sederhana, dipakai di keseharian dan tidak asing di telinga. Banyak pula puisi bagus dengan pemilihan kata yang jarang didengar orang. Sebenarnya hal ini tergantung dari selera dan nikmat penuliskan. Tidak ada yang wajib, ikuti saja diksi yang kamu sukai. Jika gaya menulismu sederhana, maka tulislah puisi dengan bahasa yang ringan dan mudah dipahami. Namun jika lebih suka menulis dengan kata-kata yang rumit, tidak usah ragu untuk menuliskannya juga. Langkah keempat ada gunakan rima. Rima juga sangat berguna untuk pembacaan puisi yang lebih tertata. Rima menjadi esensial untuk menambah lantunan saat membaca. Rima tak sekadar pemanis dalam puisi, tapi juga akan mengasah sisi kreativitasmu untuk mencari padanan kata yang mempunyai lantunan di kata sebelumnya. Rima sendiri terbagi menjadi dua jenis, yaitu rima baris, pengulangan kata antara satu baris dengan baris yang lain. Rima baris umumnya terdiri dari dua baris yang disebut dengan distikon dan empat baris yang disebut dengan kuatrain. Rima baris mempunyai beberapa pola, diantaranya A A A A, A B B A, A B B, dan A B A B. Rima kata, pengulangan kata pada sebuah baris saja. Ada dua bagian rima kata, yakni rima pengulangan dalam suku kata pada sajak dan rima dalam pengulangan kata sajak sepenuhnya. Yang kelima adalah bait. Jangan samakan bait puisi dengan larik puisi. Perbedaan baris dan larik puisi adalah suatu kalimat atau satu baris di dalam bait. Larik atau baris adalah bagian dari bait. Bait sendiri merupakan kumpulan baris atau larik yang tersusun dengan rapi. Pada puisi lama biasanya membatasi satu bait yang terdiri dari 4 larik. Yang keenam, pengembangan puisi. Susunlah kata-kata larik puisi menjadi bait-bait yang indah. Kembangkan menjadi satu puisi utuh dan bermakna. Kamu harus ingat bahwa puisi bukanlah sebuah artikel. Tulisan yang kamu buat untuk puisi haruslah ringkat, padat, dan tentunya indah. Pilihlah kata yang sesuai dan mewakili unsur keindahan sekaligus makna yang padat. Dan yang ketujuh ada penutup puisi. Biasanya puisi akan lebih mengena jika ditutup dengan akhiran yang dramatis dan menusuk pembacanya. Memungkinkan puisi agar dibaca lebih dari satu kali. Pemilihan akhir puisi ini menjadi taktik yang bisa dimanfaatkan sebagai ungkapan save the best for the last, atau siapkan yang terbaik pada bagian akhir. Selain dengan dramatis, kita juga bisa melebarkan kreativitas dan memilih akhir puisi yang justru tidak dapat dibayangkan oleh pembaca kita, atau membuat sebuah twist di akhir. Jikapun tidak memiliki akhiran dramatis, kita harus bisa mengimbangi susunan puisi di awal sehingga tidak menyebabkan ketimpangan yang membuat puisi kita justru jadi kehilangan maknanya. Yang alur penutup puisi diusahakan agar mengalir tetapi konstan, berfokus pada hal yang ingin kita bicarakan, ditutup pula dengan alur yang sama. Langkah yang kedelapan yaitu memperhatikan keterbacaan. Puisi harus menyampaikan maksud dan tujuan yang dapat dimengerti oleh orang lain. Lantaran karakteristik utama puisi penuh dengan bahasa kiasan. Bukan berarti kamu menuliskan puisi yang terlalu banyak majas dan ungkapan tanpa makna berarti. Puisi tetap harus mempunyai makna tersendiri yang konsisten dan koheren. Langkah yang kesembilan ada
melihat referensi puisi. Membuat puisi tidak semudah merangkai kata untuk bercerita, membutuhkan inspirasi yang banyak agar menemukan diksi yang tepat. Salah satu untuk mendapatkan inspirasi adalah dengan banyak-banyak membaca contoh puisi yang sudah ada.